wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Dalam rangka hari ini adalah hari presentasi saya, observasi saya sebagai kepala sekolah untuk kegiatan PMN kita yang bermanfaat untuk penilaian di SKP kita nantinya. Kemudian salawat dan salam tidak lupa juga saya kita junjungkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita, membimbing kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan. Nah, saya izinkan hari ini saya memaparkan bahan presentasi saya tentang untuk bahan observasi untuk PMN saya, di mana di sini saya mengambil PTT-nya tentang presentasi visi dan misi. Pada waktu sebelumnya saya belum pernah mengambil ini ya Bu ya. Hari ini saya coba memaparkan visi dan misi tentang sekolah kita yang selama ini kita buat di sekolah kita. Untuk mempersingkat waktu, baiklah saya mulai. Ya. Di sini sebelum kita masuk ke bahan yang selanjutnya, kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya pengertian visi dan misi di sekolah. Karena visi dan misi ini di setiap sekolah itu wajib ada, di setiap lembaga itu wajib ada. Karena ini adalah penunjang pokok sebelum kita mengadakan sesuatu, sebelum kita melaksanakan sesuatu. Nah, di sini pengertian visi dan misi itu adalah visi dan misi sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan sebuah lembaga pendidikan. Maksudnya, ya, visi dan misi adalah tonggak penentu, ya, apa yang akan kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya di sekolah ini. Dalam rangka pelaksanaan maksudnya pengertian sudah. Di sini saya akan bahas sedikit itu tentang misi, ya. Visi sekolah adalah harapan atau cita-cita yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Maksudnya di sini perbedaan antara visi dan misi itu, kalau visi itu adalah harapan, ya. Nah, sementara kalau misi itu adalah upaya, ya, yang akan kita lakukan. Itu langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi tadi. Jadi di sini sebenarnya dalam penentuan visi dan misi itu tidak bisa kita wujudkan dalam satu orang, ya. Semua berkolaborasi untuk mewujudkan apa-apa sesuai dengan kebutuhan sekolah kita. Apa-apa yang kita buat, ya. Kita memang dalam menentukan visi dan misi ini kita tidak bisa mencontoh visi dan misi orang lembaga-lembaga lain karena keadaan lingkungan sekolah kita itu berbeda dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Jadi kita membuat visi dan misi itu sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah kita. Nah, pertanyaannya, ya, kalau menurut Bapak Ibu, seandainya, ya kan, sekolah itu tidak mempunyai visi dan misi, apa yang akan terjadi pada sekolah kita tersebut? Nah, kira-kira apa yang akan terjadi misalnya di sekolah itu tidak mempunyai visi dan misi, kita tidak mempunyai tujuan, kita tidak mempunyai langkah-langkah, kira-kira apa yang terjadi? Bisa? Ya, bisa. Ya, yang terjadi tidak tersusunnya sistem belajar mengajar di sekolah itu sendiri. Iya. Akhirnya ya masing-masing orang mengambil
suatu pembelajaran yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati bersama, sesuai dengan dijelaskan Ibu tadi masalah isi kita dan misi kita, cita-cita dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan itu, maka sebaiknya harus memang kita buat visi misi di sekolah agar tersusun strategi belajar di sekolah. Terima kasih Bapak. Ya betul sekali. Kalau sebenarnya kita tidak mempunyai tujuan, apa yang akan kita capai? Sementara tujuan tidak ada, ya pasti langkah kita akan meraba-raba istilahnya, ya kan? Karena kita tidak punya tujuan. Baiklah. Kemudian selanjutnya, inilah pentingnya visi dan misi di sekolah itu. Ya, yang pertama itu dia akan memberikan pengarahan terarah, ya. Nah, dia akan mengarahkan atau memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah dan menjadi tujuan yang akan dicita-citakan. Apa yang kita buat, apa yang kita tujukan, pasti itu yang kita kejar, ya. Nah, pasti itu yang kita harapkan. Nah, yang kedua untuk meningkatkan visi misi yang inspiratif bagi warga sekolah. Ya, dan akan memberikan motivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dalam mewujudkan visinya. Ya. Kemudian yang ketiga, mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Maksudnya, ya, untuk menjadi dasar melaksanakan evaluasi dan perbaikan secara terus menerus demi kemajuan sekolah. Nah, maksud di sini nanti akan kita jelaskan. Yang keempat, membangun identitas. Maksudnya di sini isi dari misi yang kita buat, ya, akan menciptakan citra dan identitas sekolah yang kita punya, ada ciri khasnya, ya, dan dapat dikenali oleh publik. Sementara visi kita di sekolah ini tujuan kita apa sebenarnya? Kita mau bawa anak-anak itu kemana? Ya kan, tujuan kegiatan kita di sekolah itu kemana? Nah, inilah maksudnya. Kemudian komponen visi dan misi sekolah lainnya yaitu dengan tujuan strategisnya, yaitu ingin dicapai sekolah dalam jangka panjang. Makanya kalau kita membuat visi misi itu punya batas waktu juga, ya kan? Nah, tidak selamanya itu kita pakai, tapi kita sesuaikan dengan keadaan sekolah kita di waktu itu juga. Bisa jadi visi misi yang kita buat kemarin, ya, itu tidak sesuai lagi dengan keadaan sekolah kita saat ini. Jadi itu bisa kita ubah. Jadi kita sesuaikan dengan yang ingin kita capai di sekolah kita. Kemudian komponen yang lain itu mempunyai keunikan. Unikan itu apa? Ya, yang jelas mungkin kita tidak bisa sama dengan visi-visi kita dengan lembaga-lembaga yang lain. Kemudian kita sesuaikan dengan keadaan sekolah kita. Nah, kemudian komponen yang lain itu nilai-nilai luhur dalam visi dan misi itu. Nah, di dalam visi dan misi sekolah itu mencerminkan nilai-nilai luhur seperti termuat dalam dimensi profil lulusan. Itu maksudnya harus ada, ya, nilai-nilai luhur ini harus ada tercantum di dalam komponen sebelum kita menyusun visi dan misi itu. Kemudian juga ada landasan komponennya, di mana visi dan misi harus memberikan landasan yang kokoh untuk berkelanjutan dari pengembangan sekolah di masa depan, baik dari segi akademik, keuangan maupun infrastrukturnya. Kita sesuaikan, ya, apa yang kita buat, apa yang kita rencanakan, kita sesuai dengan ketiga hal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu proses. Bagaimana cara kita memproses penyusunan visi dan misi sekolah itu? Ya, tentu, ya, dasar yang pertama itu harus ada analisis. Nah, analisis apa? Yaitu mengidentifikasi kebutuhan, kondisi dan tantangannya. Kemudian merumuskan cita-citanya, ya, merumuskan cita yang menjadi visi jangka panjang yang ingin kita capai. Kemudian selanjutnya yaitu penyusunan langkah strategisnya berdasarkan
sini kita buat harus berdasarkan visi yang jelas. Ya, sekolah menyusun misi atau langkah strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkannya. Nah, dari situ nanti, ya, maka akan terbentuklah apa keinginan kita di sekolah ini. Bagaimana cara kita mendeskripsikannya, ya, membuat dia dalam suatu bentuk yang kita sepakati sehingga menjadi salah satu visi dan misi terbentuk visi dan misi kita di sekolah. Nah, dari hasil yang sudah kita sepakati kemarin itu yang kita buat, di sini ada beberapa poin visi dan misi walaupun tidak keseluruhan, ya. Di sini untuk hal yang pertama sekali kita ambil yaitu visi untuk misi yang sesuai dengan sekolah kita yang sudah kita tetapkan, yaitu terwujudnya siswa beriman dan bertakwa, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Maksudnya di sini kita wajib, karena ini sudah menjadi misi kita bisa mengarahkan anak itu, ya, jelas keimanannya. Nah, mana di sini untuk keimanan itu sudah jelas karena kita di sini 100% warga sekolah kita itu adalah beragama Islam, dan kita juga mempunyai guru yang berperan untuk bina studi tersebut yang jelas anak itu diarahkan. Ya, maka itu tujuan dan cita-cita kita memang untuk menciptakan anak-anak yang beriman, bertakwa, berprestasi. Ya, itu tujuan utama. Berbudaya dan berwawasan lingkungan. Bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungannya sendiri. Kemudian visi selanjutnya yaitu membentuk akhlak yang mulia dan taat beribadah. Kita mencetak anak-anak bukan hanya berprestasi, bukan hanya menjadi anak-anak yang pintar dalam akademiknya, ya, tetapi kita juga harus membentuk akhlak anak itu. Bagaimana nanti dia keluar dari sekolah kita ini membawa akhlak yang mulia di keluar rumahnya, ya, dan di lingkungan masyarakatnya, sehingga anak-anak itu nanti, ya, bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, tempat ibadahnya dan sebagainya. Kemudian melaksanakan proses pembelajaran yang berorientasi pada kecakapan hidup siswa. Nah, ini tergantung potensi yang dimiliki sama anak, termasuk di situ. Karena kita tidak bisa memaksakan anak itu harus bisa ini, harus bisa itu, tanpa kita lihat bagaimana potensi yang terkandung di dalam dirinya. Itu yang harus kewajiban kita sebenarnya sebagai seorang guru untuk menggali potensi tersebut. Kita masuk ke kelas, potensi itu dia harus kita gali sama anak. Jadi kalau ada anak yang tidak mampu di satu bidang, kita tidak bisa menyalahkan anak. Mungkin itulah lain anak, lain potensi yang dia bawa. Kemudian yang ketiga, mengembangkan bakat dan minat siswa. Nah, jelas di sini anak-anak kita akan beragam, ya. Minat, bakat, hobi dan sebagainya itu pasti ada sama mereka. Ya, tinggal kita guru-gurunya lagi yang mengembangkan apa sebenarnya minat yang terkandung pada siswa tersebut. Tinggal kita yang mengembangkannya. Nah, saya rasa itu yang bisa kami ambil untuk pemaparan pada visi misi sekali ini, ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin juga bertanya sama Bapak Ibu, kalau di sini ada pertanyaan, kalau menurut Bapak dan Ibu, misalnya dari visi-misi yang sudah kita paparkan tadi, tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai guru, ya, untuk mendukung visi-misi tadi. Jangan visi-misi itu hanya sekedar pajangan, ya, hanya sekedar hiasan di dinding sekolah kita. Nah, sementara visi-misi itu harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, dalam bentuk apresiasi kepada anak, ya, orientasinya kepada anak. Nah, kira-kira sini contohnya apa yang bisa kita lakukan? Kita selaku guru, ya, untuk mendukung terwujudnya visi-misi sekolah kita itu. Kira-kira ada Ibu yang apa yang bisa memaparkan?
Misalnya contoh, salah satunya bisa jadi Bu, misalnya begini, dia dalam bentuk kegiatan kita pelatihan, itu juga salah satu wujud ya Bapak Ibu ya. Contoh misalnya kita salah satu wujud contoh yang kita melaksanakan memang untuk melaksanakan apa namanya, mendukung visi misi ini. Nah, kita ikut pelatihan apa yang ada ya. Kemudian kita mau konflik dengan ya ini itu suatu kegiatan yang kita lakukan, dampaknya kan kita sudah dengan misi ya, suatu kegiatan yang kita lakukan itu yang berdampak ke siswa. Misalkan nanti kalau salah ibu ini kita menyampaikan yang beriman kepada. Nah di sini mungkin guru agama bisa membuat kegiatan misalnya kultum, itu kan ada dampaknya ke siswa. Artinya kenapa? Dengan begitu mungkin siswa akan termotivasi lagi untuk membina keberaniannya Pak ya. Ketika maju atau tampil ke depan, itu salah satu contoh konkretnya ya. Mungkin bisa di bidang prestasi lain kan. Tadi kan ada juga untuk menggali kemampuan siswa di bidang olahraga. Nah kita di sini ya mengarahkan siswa tersebut, misalnya yang kita kan tahu bakat siswa itu, yang ini mungkin hobinya di bidang arena bulu tangkis. Nah di sini kita harus berperan untuk gali potensi siswa tadi supaya bisa menunjukkan suatu bakat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Itu menurut saya. Jadi atau dengan cara mungkin kita menggunakan metode metode pembelajaran yang lebih efektif tentang kebutuhan siswa itu. Kemudian ada yang mau mungkin Bu? Jelas ya. Baik, itu memang ada beberapa yang harus kita laksanakan ya. Misalnya kita melakukan juga pendekatan dengan siswa ya. Nah ini bisa jadi karena kita lebih dulu harus tahu apa yang seperti saya katakan tadi, minat dan bakat siswa. Itu lebih pendekatan lagi dengan cara lebih pendekatan lagi kepada siswanya. Iya, sekarang. Kemudian untuk menjaga hubungan ya Bu ya dengan siswanya ya. Kemudian dengan meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas. Ya. Nah, apa sebenarnya yang bisa kita kembangkan dalam pembelajaran kita itu? Nah, mungkin ya ini saja yang bisa kami sampaikan. Jadi untuk refleksinya, saya mohon sama Bapak Ibu, ya, refleksi itu, ya, memberikan refleksi dari sama Bapak Ibu tentang apa yang sudah kita paparkan tadi. Maksudnya ini setelah lebih memaparkan kira-kira pengetahuan tentang misi-misi apa yang kita dapat dari pemaparan Ibu ini. Ya. Ya, kalau partner diskusi aja nih Pak. Gini Bu. Setelah dipaparkan tadi apa visi-misi kita di sekolah ini, ya kami secara globalnya kami sudah tahu, sehingga dengan adanya penjelasan dari Ibu, maka yang akan kita capai di depan, mari kita terus kita setiap guru mungkin ada sesuatu yang kita tidak tahu, maka ini kita sering mengisi nanti, sehingga siswa yang kira-kira tidak bisa kita atasi dari guru lain nanti yang akan membantu untuk mengatasi sama-sama. Ini ada sudah kolaborasi tadi, kita sama-sama saling mendukung untuk mewujudkan tercapainya visi kita tadi ya. Antara seperti itu visi-misi ini, maka tujuan kita untuk jangka pendek, jangka panjangnya apabila sudah tercapai seperti kata Ibu tadi,
boleh kita ubah visi misi ke depannya. Karena visi misi kita ini yang kita sepakati sudah tercapai. Sewaktu-waktu bisa kita sesuaikan dengan keadaan belajar kita di sekolah ini. Baiklah Bapak Ibu, masih ada yang lain Ibu, Bapak? Tidak ada, baiklah. Saya rasa ini saja pemaparan saya hari ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.